Halo bosku, selamat datang di channel MSN Kreatif, ngobrol sambil ngopi. Channel ini hadir menemani waktu kalian dengan konten-konten yang insya Allah menghibur sekaligus memberikan ilmu dan pengalaman. Bagi kalian yang baru melihat video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena semuanya itu gratis. Biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Setelah Allah menciptakan bumi beserta isinya, daratan yang begitu luas, samudra yang begitu dalam, kemudian di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan lain sebagainya. Kemudian timbullah pertanyaan, siapa yang berhak tinggal menempati di bumi beserta diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan merawat bumi beserta isi-isinya. Para malaikat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah akan menciptakan makhluk selain dari malaikat. Mereka khawatir dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan makhluk yang lain dari malaikat. Dengan penuh kesadaran para malaikat, apakah kami para malaikat itu lalai dalam melakukan ibadah kepada Allah atau melanggar peraturannya tanpa disengaja? Dari kekhawatiran para malaikat tersebut sehingga mereka bertanya langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhan kami, kenapa Engkau menciptakan makhluk yang lain dari kami sedangkan kami selalu senantiasa beribadah kepadamu dan selalu meninggalkan apa yang kamu larang? Sedangkan makhluk yang Engkau akan ciptakan niscaya akan saling merusak satu sama lain, bahkan saling bunuh-membunuh dalam memperebutkan kekuasaan, memperebutkan kenikmatan yang ada di dalam bumi, entah itu terlihat ataupun tidak terlihat, sehingga menyebabkan kerusakan di bumi yang kau buat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat. Aku maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang maha mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam di bumiku. Ketika aku menciptakan makhluk tersebut, kalian semua para malaikat hendaknya bersujud kepadanya. Bukan sujud karena ibadah, melainkan sujud karena tanda penghormatan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama kalinya dibentuk dari tanah liat, lalu disempurnakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh, setelah itu ditiupkan ke dalamnya, sehingga lahirlah manusia pertama, yakni Nabi Adam secara sempurna. Iblis itu membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud penghormatan terhadap Adam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan terhadap Adam, niscaya yang akan datang manusia akan diberikan amanah yang sangat besar untuk menghuni bumi dan menjaganya. Iblis itu merasa dirinya itu lebih mulia karena iblis diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam itu diciptakan dari unsur tanah. Dari asal usul tersebut lahirlah sifat sombong dari iblis tersebut sehingga enggan bersujud hormat terhadap Adam. Tuhan bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau enggan melakukan sujud hormat terhadap sesuatu yang telah aku ciptakan? Iblis menjawab, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Seharusnya api lebih mulia daripada tanah. Dari sikap sombong dan menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga iblis dihukum dengan beberapa hukuman. Yang pertama, dikeluarkan dari neraka. Yang kedua, dikutuk dan dilaknat selama-lamanya sampai hari kiamat. Yang ketiga, akan senantiasa menjadi penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis itu meminta satu permintaan terhadap Allah, biarkan aku hidup kekal sampai
hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan permintaan dari iblis tersebut. Bukannya para iblis itu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, malahan iblis itu mengancam akan menggoda Adam dan para keturunannya untuk senantiasa melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pergilah engkau para iblis bersama pengikut-pengikutmu yang kelak akan menjadi penghuni neraka dan menjadi bahan bakar neraka." Allah Subhanahu wa taala hendak menghilangkan sebuah kekhawatiran para malaikat terhadap Adam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung mengajari terhadap Adam nama-nama benda dan diperagakannya di depan para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, jika para malaikat lebih mengetahui dan lebih benar, coba sebutkan nama-nama benda yang ada di depan ini. Dengan penuh kesadaran, para malaikat itu terdiam, tidak bisa menjawab dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu mengucapkan, "Maha agung Engkau, Maha mengetahui Engkau. Sesungguhnya kami para malaikat tidak akan mengetahui sesuatu jika tanpa kehendak-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala menyuruh Adam untuk menjawab semua pertanyaan nama-nama benda yang ada di depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku Maha mengetahui segala rahasia di bumi, di langit, dan mengetahui rahasia apa yang kamu lahirkan serta apa yang kamu sembunyikan?" Adam diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga untuk menikmati apa saja kenikmatan yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk menemani dan melengkapi kebutuhan fitrahnya, memberikan keturunan Nabi Adam. Diceritakan oleh sebagian para ulama, Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara tulang rusuk Nabi Adam di bagian kiri ketika Adam sedang tertidur pulas. Setelah terbangun, Nabi Adam di sampingnya sudah memiliki pasangan, yakni Hawa. Datanglah para malaikat lalu bertanya kepada Adam, "Apa dan siapa makhluk yang ada di sampingmu, wahai Adam?" Adam menjawab, "Ini adalah Hawa." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah kamu di surga bersama istrimu Hawa, menikmati apa yang ada di dalamnya. Ada buah, ada sayuran, ada susu, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, jangan pernah kamu dekati bahkan memakan buah ini, yang akan membuat cilaka dan kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Ingatlah, wahai Adam, iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu yang selalu membujukmu dan senantiasa menyeret kalian keluar dari surga." Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan dan enggan melakukan perintah Allah, para iblis mulai menyusun strategi dan rencana untuk membujuk Adam dan Hawa melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para iblis itu menyatakan kepada Adam dan Hawa bahwasannya mereka adalah teman yang selalu menasehati dalam hal kebaikan dan kebenaran. Dengan berbagai cara, dengan tutur kata yang sangat halus, para iblis itu menggoda dan membujuk Adam dan Hawa untuk melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para iblis itu membisiki Adam dan Hawa,
bahwa larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian untuk tidak memakan buah yang itu, karena ketika kalian memakan buah tersebut akan berubah menjadi malaikat yang selalu senantiasa hidup kekal. Diulang-ulanglah bujukan para iblis tersebut kepada Nabi Adam dan Hawa dengan rayuan dan bujukan bahwasanya buah tersebut rasanya enak, buah tersebut baunya itu harum dan lain sebagainya, dengan segala bujukan yang mereka lakukan demi Adam dan Hawa terusir dari surga. Dengan segala berbagai bujukan dari iblis, akhirnya Nabi Adam dan Hawa itu termakan oleh bujukan para iblis, sehingga Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati bahkan memakan buah tersebut? Bukankah aku telah mengingatkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata?" Dari firman Allah tersebut tersadarlah Adam dan Hawa, sehingga menyesal perbuatan yang mereka perbuat telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dan Hawa itu berdoa, "Wahai Tuhan kami, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini. Kami telah mencela diriku sendiri dan melanggar perintah-Mu karena bujukan iblis. Ampuni dosa-dosa kami, niscaya kami akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi jika Engkau tidak mengampuni." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dan menerima taubatnya Hawa dan Adam, sehingga Adam dan Hawa merasa lega dada dan mengurangi kesedihan karena telah melanggar perintah Allah disebabkan oleh bujukan manis dari iblis. Hilanglah harapan Adam dan Hawa untuk senantiasa tinggal di surga. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya semua itu sudah menjadi takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sama sekali melintas di dalam hati dan terfikirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan bumi menjadi tempat tinggal dan memberikan amanah terbesar untuk menjaga bumi kepada Adam dan keturunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.